Selamat siang pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres tahun ini lewat jalur legislatif tidak gembos. Ketika ditemui di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 1 Maret 2024, Mahfud menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan upaya sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan dia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket ini. Sebelumnya Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi atau Romi menyebut partainya solid mendukung hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Dia menjelaskan hal itu berdasarkan hasil pertemuan para ketua umum partai politik pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD pada 25 Februari lalu. Senada dengan P3, Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik juga mendorong DPR untuk menggunakan hak angket. Bahkan dia meminta DPR menggunakan hak angket secara keseluruhan, sehingga tidak hanya untuk pemilihan presiden, tetapi juga untuk pileg. Sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof? Karena kan harus ada. Nah, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sampai ketemu pengacara. Sebelum sidang ditutup, kita sahkan bukti dulu dari catatan. Ambang batas parlemen itu kan dihapus tapi baru berlaku di 2029. Kepala menjadi calon presiden meskipun di umur di bawah 40 tahun itu hanya 3 hakim, yang 4 menolak. Iya. Sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya
siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket itu bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Mahfud MD memastikan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan mengajukan gugatan terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dia juga meyakinkan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti-bukti yang kuat untuk diajukan dalam gugatan tersebut. Mahfud juga menepis anggapan bahwa pihaknya hanya diam saja saat ini. Menurutnya, kini pihaknya hanya menunggu jadwal untuk mengajukan gugatan ke MK sebagaimana yang telah ditetapkan. Gugatan ke MK baru bisa dilakukan mulai tanggal 24 Maret, sebab jadwal putusan KPU baru dilaksanakan pada 20 Maret 2024. Oleh sebab itu, tim hukum TPN saat ini sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mengajukan gugatan ini. Ketika ditemui di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 1 Maret 2024, Mahfud mengatakan dia sengaja olahraga pagi karena ingin menyiapkan fisik dan mental demi terus berjuang untuk Indonesia. Terlebih sudah seminggu dia beristirahat pasca pemungutan suara pemilu 2024. Mahfud juga menjelaskan setelah masa kampanye dari hari pencoblosan, dirinya terus disibukkan dengan kegiatan politik sehingga luput untuk berolahraga. Sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket itu bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan. Politikus PDIP sekaligus anggota DPR, Hendrawan Supratikno menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas parlemen 4% harus diubah sebelum pemilu 2029 dan ini sudah keputusan yang menurut dia bijaksana. Dia bahkan menyebutkan partai politik besar seperti PDIP pada dasarnya ingin menaikkan ambang batas parlemen tersebut. Mengutip Kompas.com pada Kamis 29 Februari 2024, tak hanya PDIP yang mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen dari 4%. Menurut dia, partai politik besar rata-rata menginginkan ambang batas parlemen dinaikkan. Tetapi Hendrawan tidak mengungkap partai politik mana saja di parlemen yang ingin menaikkan ambang batas tersebut.
Namun sebaliknya, parpol-parpol baru mengusulkan penurunan 4% ini. Hendrawan berpandangan bahwa angka 4% yang sudah ditetapkan saat ini sebagai ambang batas sejatinya sudah memenuhi kompromi untuk seluruh partai politik. Sebelumnya diberitakan MK mengabulkan sebagian gugatan terhadap pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas parlemen sebesar 4%. Keputusan ini berlaku pada pemilu 2029. Itu tadi informasi dalam Viral News kali ini. Namun jangan kemana-mana, karena selanjutnya akan ada berbagai program lainnya di Tribun News yang akan menemani Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.